Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Adapun anggota kelompok kami adalah saya, Winola Adani Marza, Maulida Azra Permatasari, dan William Reynara. Berikut adalah materi pembahasannya, yaitu 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. 2. Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu. 3. Peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Pada waktu itu, masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern, baik yang ringan maupun yang berat. Teknologi lain yang diperlihatkan dan digunakan oleh Belanda berupa kendaraan tempur dan alat-alat transportasi lainnya. Teknologi-teknologi tersebut berasal dari negara-negara di Eropa. Kemudian pemerintah kolonial Belanda menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di sekolah-sekolah maupun dengan cara penggunaan secara langsung kepada masyarakat di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari Barat di Indonesia membawa dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai melakukan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga membawa dampak bagi semangat juang bangsa Indonesia. Mereka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk mencari informasi-informasi terkini mengenai keadaan dunia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia benar-benar terbantu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa kolonial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum begitu maksimal. Pemerintah kolonial menghalangi akses masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat ke Indonesia. Mereka juga melakukan pelarangan terhadap pendidikan bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara di sekitarnya. Setelah merdeka, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di Indonesia. Hal ini didorong dengan terbukanya akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat Indonesia. Kemerdekaan menciptakan keadilan dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat Indonesia. Mereka mempelajari sedikit demi sedikit di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Dengan bekal pengetahuan ini, kemudian masyarakat Indonesia melakukan berbagai inovasi dan eksperimen ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia setelah merdeka terbagi menjadi 2 dekade. Pada dekade pertama yaitu 1945 sampai 1960. Bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi. Walaupun masih dalam tingkat pasil dan penuh ketergantungan pada pihak luar negeri. Hasil dari pengenalan ilmu teknologi untuk pertama kali yaitu pembangunan pabrik semen di Gresik, pabrik kertas di Belabak, Magelang, pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya pada pertengahan dekade 1950. Pada dekade kedua yaitu tahun 1976 dengan mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung yang diberi nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN yang menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Teknologi dari pabrik pesawat terbang ini mengacu pada teknologi di Jerman. Begitulah sejarah singkat perkembangan iptek di Indonesia. Pada saat sekarang, bisa dibilang bahwa iptek di Indonesia sudah berkembang pesat karena derasnya arus demokrasi. Banyak sekali wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk di Indonesia. Sebagai salah satu contoh adalah perkembangan energi listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak bagi kendaraan mesin, yaitu mobil dan sepeda motor, dan pengembangan energi surya bagi pengganti tenaga listrik. Perkembangan tersebut sangat cepat dan tidak semua itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, diperlukan Pancasila sebagai pedoman utama
bagi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila dapat menjadi pelindung sekaligus penyaring bagi bangsa Indonesia agar iptek yang masuk dan perkembangan di Indonesia sesuai dengan jati diri serta kebutuhan bangsa Indonesia. Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memikirkan dampaknya. Apabila iptek tersebut lebih memiliki dampak baik yang banyak bagi bangsa Indonesia, maka iptek tersebut bisa dikembangkan dan dipergunakan. Peran sila pertama sangatlah penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam nilai ketuhanan tersebut juga berfungsi memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia dan tidak mengembangkan suatu iptek yang dapat disalahgunakan serta dapat merugikan bangsa Indonesia. Dengan memberikan arahan kepada ilmuwan, maka ilmuwan tersebut akan mempunyai akhlak dan sikap yang baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia haruslah ditujukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri harus melihat dan memahami nilai Pancasila dalam penggunaan iptek harus digunakan dengan bermoral dan tidak merugikan atau berbuat tidak adil dengan suatu iptek itu sendiri. Pengembangan iptek di sini haruslah untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Bahkan dengan teknologi sekarang bisa dipergunakan untuk media pembelajaran bagi bangsa Indonesia seperti digunakan untuk membuat film dokumenter tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dalam pengembangan iptek setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek. Bangsa Indonesia juga harus dapat menghormati satu sama lain, artinya jika bangsa Indonesia dapat membuat suatu inovasi tentang teknologi baru, maka orang Indonesia lain haruslah memberi apresiasi dan menghormati penemuan tersebut. Pemerintah Indonesia juga harus dapat memberikan apresiasi nyata di mana pemerintah dapat memberikan dukungan finansial, perizinan, dan sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengembangan iptek haruslah menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka teknologi yang dikembangkan haruslah mendukung pendidikan di Indonesia dan harus disebarluaskan merata sehingga seluruh bangsa Indonesia bisa mendapat pendidikan yang merata. Peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pertama, sebagai filtrasi. Pancasila dapat memfilter dengan 5 silanya sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Sebagai contoh adalah masuknya ilmu dan teknologi internet di Indonesia. Seperti di negara barat, kalau pornografi merupakan hal yang dilegalkan, sedangkan di Indonesia pornografi merupakan budaya yang sangat berbahaya dan dapat merusak moral bangsa. Yang kedua, sebagai tolak ukur. Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Sebagai contoh, pengembangan ilmu dan teknologi nuklir tidak baik bagi negara Indonesia karena wilayah Indonesia sering terjadi gempa dan letusan gunung yang dapat membuat teknologi nuklir tersebut mengalami malfungsi atau kerusakan atau seperti bocor, meledak, dan sebagainya yang bisa menyebabkan dampak yang sangat merusak dan berpotensi memusnahkan peradaban. Yang ketiga, sebagai alat kontrol. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila, dalam perkembangan iptek dapat mengontrol dan memberi arahan kemanakah akan berkembang. Sebagai contoh, teknologi industrialisasi, pembuatan hormon insulin dari ekstrak darah babi. Hal tersebut sekilas terlihat sangat menguntungkan bagi industri kimia untuk dikembangkan karena melihat permintaan yang sangat tinggi dan biaya produksi yang murah. Akan tetapi, hal tersebut dapat menjadi masalah jika diterapkan di Indonesia, karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Teknologi tersebut dilarang masuk disebabkan
dapat mencederai perasaan terutama kaum muslim di Indonesia karena babi merupakan bintang haram di dalam ajaran Islam. Yang keempat, ada tantangan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, perkembangan kapitalisme yang menguasai perekonomian di dunia termasuk negara Indonesia. Yang kedua, apresiasi yang lemah dalam pengembangan teknologi alternatif di Indonesia. Dan ini adalah sumber referensi yang kita ambil. Sekian, terima kasih.